semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, bagaimana kabar semua? Bagaimana kondisi klub-klub kesayangan teman-teman semua? Apakah baik-baik saja? Kali ini saya akan membahas Barcelona. Barcelona kita ketahui bahwa musim lalu cukup baik, bisa mencapai semifinal Liga Champions dan nyaris ke final, lalu berhasil merebut atau sapu bersih trofi lokal ya, dimulai Piala Super Spanyol, Piala Raja, dan juga La Liga. Ini kemajuan besar dan ini terus dipertahankan oleh manajemen Barcelona, Presiden Barcelona Joan Laporta, dan juga pelatih Hansi Flick. Tapi belakangan ini kita ketahui bahwa setiap musim baru, sejak 2020, sejak krisis menerpa Barcelona, kabar soal kesulitan untuk mendaftarkan pemain itu muncul lagi. Dan teranyar, Barcelona dipermalukan oleh seorang Nico Williams yang terang-terangan sudah hampir ke Barcelona ya. Tapi dalam negosiasi antara agen dan klub, dalam hal ini Direktur Olahraga Barcelona, Deco, Barcelona tidak bisa memberi jaminan atau garansi bahwa Nico Williams bakal didaftarkan. Padahal di berita media-media Spanyol, Football Espana, Sport, Presiden La Liga sendiri sudah memberi garansi bahwa Barcelona sudah kembali ke aturan 1:1. Itu artinya pendapatan berapa bisa dibelanjakan dengan jumlah yang sama. Kalau sebelumnya Barcelona tidak di aturan itu. Jadi walaupun misalkan pendapatan Barcelona 100 juta euro, tapi yang bisa dibelanjakan tidak 100 juta euro, tapi kurang. Nah, di kasus Nico Williams ini, Barcelona juga sudah mencoba itu, sudah mendapatkan kabar baik dari La Liga, tapi Nico Williams minta garansi. Nah, Barcelona tidak yakin. Nah, masalahnya itu memang Barcelona sudah kembali ke aturan 1:1, tapi mereka juga masih belum menjual pemain. Ada beberapa pemain yang masih alot transaksinya, yaitu kapten Marc-Andre ter Stegen yang secara tragis harus tersingkir karena Barcelona merekrut kiper muda dari Espanyol, Joan Garcia, lalu kiper Gaek, Wojciech Szczesny juga sudah tekan kontrak 2 tahun. Lalu Inaki Pena juga belum jelas. Dan kemungkinan akan menjadi kiper ketiga. Untuk kiper ke-1 ini antara Szczesny dan juga Joan Garcia. Kita tunggu. Cuman memang tidak mengenakan buat Ter Stegen. Karena gara-gara cedera dia tersisih. Szczesny saja yang dibawa sebagai kiper sementara malah jadi andalan Barcelona saat ini. Jadi dia sempat marah juga dan dia ingin menahan diri, tidak mau dijual. Tapi bagaimana kalau tidak mau dijual, dia harus jadi bisa-bisa jadi kiper ketiga, dan padahal dia seorang kapten. Dan dia juga akan jadi kiper utama di timnas Jerman. Dan kalau tidak mendapatkan tempat reguler, dia terancam. Jadi rumit, walaupun Barcelona sudah kembali ke aturan 1:1, tapi masih rumit. Beberapa pemain masih harus dijual untuk mendapatkan Nico Williams. Sebenarnya sesuai judul saya, yaitu Barcelona tidak perlu memaksakan diri untuk mendatangkan Nico Williams. Dan sekarang masih saja negosiasi untuk Luis Diaz dan juga Marcus Rashford. Walaupun Luis Diaz ini kabarnya lebih tertarik ke Bayern Munchen karena dia pasti main saat ini, karena Munchen sudah kehilangan salah satu pemainnya ya, yang cedera parah, Musiala, Jamal Musiala, yang cedera parah, patah kaki.
tragis di Piala Dunia antar klub. Sedangkan di Barcelona, dia kemungkinan akan jadi pelapis Raphinha atau Lamine Yamal. Yang jadi masalah itu pelapis di winger ini, Lamine Yamal dan Raphinha. Sebenarnya, menurut saya tidak perlu lah lagi mencari pemain-pemain terkenal. Luis Diaz masih dipatok 70 sampai 80 juta euro. Marcus Rashford mungkin agak murah, tapi tetap masih mungkin bisa 30, 25 juta sampai 30 juta euro. Padahal untuk saat ini Barcelona masih punya stok pemain eh, yang berkualitas. Ferran Torres, Fermin Lopez, walaupun tidak mainnya tidak di posisi winger ya. Ada Gavi dan juga banyak nama-nama lain. Lalu di skuad muda di Barcelona B ada Jofre Torrens yang bisa main di back kiri, full back kiri atau winger kiri. Jadi Barcelona harus stop mencari pemain-pemain ternama karena udah terbukti, musim lalu sudah terbukti. Mengandalkan skuad muda dan veteran sudah pas buat Barcelona. Karena kita teringat lagi dengan krisis Barcelona yang menyebabkan sekarang Barcelona jadi kesulitan untuk mendaftarkan pemain, yaitu krisis manajemen atau kecerdikan dalam mengelola keuangan. Semua ini berawal dari presiden sebelumnya, yaitu Josep Maria Bartomeu, yang jor-joran membeli pemain di atas 100 juta euro setelah mendapatkan uang transfer Neymar yang berjumlah 222 juta euro. Saat itu memang sampai saat ini transfer Neymar itu belum bisa dipecahkan. Tapi Barcelona malah melebihi ke uang yang ada itu. Bahkan membeli Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, lalu Antoine Griezmann, semuanya sia-sia. Tidak ada yang jadi. Ousmane Dembele bagus di PSG, tapi di Barcelona benar-benar buruk. Untung saja dijual ke PSG. Dan di sana dia jarang cedera. Sedangkan di Barcelona dia sering cedera. Untuk 3 pemain ini aja habis 400 juta euro. Lalu diterpa oleh pandemi. Stadion kosong, tidak ada pemasukan. Itulah yang membuat Barcelona terpuruk seperti sekarang secara ekonomi. Walaupun perlahan-lahan bisa bangkit. Tapi untuk terus bangkit, Barcelona harus menjaga kebijakan menggunakan pemain-pemain dari La Masia. Jofre Torrens diantaranya. Banyak lagi yang akan hadir. Dan itu udah berhasil. Jadi mengapa harus mencoba lagi mencari pemain ternama? Ya mungkin kalau Marcus Rashford mungkin ya, tapi Luis Diaz menurut saya terlalu mahal dan tidak terlalu penting ya untuk Barcelona musim depan. Demikian ulasan saya. Terima kasih teman-teman dan salam olahraga.